marilah kita mulai ibadah Minggu Paskah, Minggu 4 April 2021, dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Dengarlah hai bumi, bahwa Dia sudah tidak ada dalam kubur. Kubur sudah kosong. Bersoraklah bagi Dia yang sudah bangkit dari kematian. Terpujilah namanya, karena genaplah janjinya bagi kita yang percaya. Segala hormat bagi kebesarannya yang ajaib, penuh keagungannya, bahwa keselamatan daripadanya menjadi nyata. Ia menang atas kegelapan. Ia telah menyatakannya bagi kita, supaya kita pun bersama ada di dalam kemenangannya. Bahwa karena itu hidup kita seutuhnya boleh ada dan menjadi ada hanya karena namanya, yaitu dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Karena itu marilah kita menaikkan pujian syukur kemenangan. Selamat Paskah. Marilah kita bernyanyi dari NKB 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Terpujilah Allah. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kesukaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami mengikuti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama dan yang kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus datang ke dunia.
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat yang pertama dan yang ketiga. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, ayat yang pertama dan yang kedua, pada kaki salibmu. Epistel untuk kita di hari Paskah ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati terus tersagu, kubur kosong membuktikan dia hidup. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, ayatnya yang pertama dan yang kelima. Telah kutemukan dasar kuat. Dasarnya
sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. berkuasa
Warta Jemaat, Minggu 4 April 2021. Selamat Paskah kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKPA Diponegoro. Khotbah Jumat Agung telah dilaksanakan, dibawakan oleh Amang Pendeta S.A. Sigalingging, Pendeta Resor. Khotbah Paskah saat ini dibawakan oleh Inang Pendeta Nursini Borusi Hombing. Sebagian dari persembahan hari ini akan disetor bagi kas Persekutuan Perempuan dalam rangka Hari Parheheon Ina di Ponegoro. Demikianlah khotbah jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga yang sudah memakai anak-Mu sebagai korban untuk menghapus dosa dunia. Kami naikkan puji syukur atas penyertaan Tuhan selama ini, karena jemaat GKPA Diponegoro, terutama yang lansia, tidak ada yang terpapar COVID-19. Bapa di surga, kami rindu memiliki gedung gereja sendiri, tempat kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah keterpisahan kami bersyafaat, memohon Tuhan untuk menjawab kerinduan kami. Sebagai minoritas di tengah bangsa dan negara yang kami cintai, kepada Bapak Presiden sampai aparat yang terbawah, kiranya Tuhan pakai untuk menjadikan alat keteduhan, sehingga cinta kasih Tuhan merangkul cinta sesama. Bapa yang di surga, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkenan membuka hati setiap orang yang mendengar. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menerangkan bagi kami. Dan ampuni segala dosa kami, Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aing sih Bu. Biasa kerja online nih, lagi nilai-nilai siswa ribet banget, nakal anak-anaknya. Ribet masuk sibuk. Kok so sibuk, lihat nih. Ya tuh, masih pada kosong nilainya. Kan enak kerja online. Enak sih enak, tapi kalau namanya ngejar-ngejar siswa itu susah. Kalau misalnya di kelas kan lebih enak. Coba situ deh nih, ngerjain semua nih, ribet tahu. Udah. Dibantuin nggak? Pengen banget sih dibantuin, cuman gimana nih? Orang siswanya juga harus di WhatsApp, harus di SMS. Paling beli camilan tuh, beli camilan. Ya lah jangan tinggal pesen aja tuh, gosen kayak apa GoFood kayak. Jadi, Ya udah ntar. Ya. Thank you. Kak, aku mau pakai laptopnya dong buat Google Meet. Tadi aku juga lagi ngerjain tugas, aku perlu laptop. Aku juga harus Google Meet dong buat pertemuan sama guru. Kamu kan bisa pakai HP. Kalau pakai HP tuh kameranya jelek, bikin mata sakit tau gak? Ya tapi kalau ngerjain tugas di HP juga bikin mata sakit. Udah gitu lemot lagi. Google Meet tuh lebih penting daripada tugas. Nah kalau aku nggak ngerjain tugas udah dimarahin gurunya. Kan tapi kalau pertemuan emang harus. Kalau tugas mah udah nanti aja. Kalau nanti terus ntar lupa. Kok nanti terus? Emang nggak langsung kerjain apa kakak? Begitu mah gak bertanggung jawab kali. Kan tadi kan aku udah bilang kerjain tugas aku maunya pakai laptop bukan pakai HP. Ya ngalah ajakin dikit elah. Udah mau. Ya ngalah dong sama adik sendiri. Aku udah duluan pakai laptop. Aku juga mau pakai laptopnya. Jadi ini kita sama-sama butuh. Jadinya gimana? Ya gimana? Nggak tahu dah. Aduh. Salam, Mama pulang. Apa kabar, Dek? Mama kamar mandi dulu ya, buka bajunya. Mama baru pulang. Iya, Dek. Mamanya baru pulang. Capek nggak? Capek dong. Ngapain aja Adek di sini sama hari ini? Nggak ngapa-ngapain, cuma tadi belajar aja. Oh, pinter sekali anakku itu ya.
Jadi hari ini sesudah belajar, Refreshing lah, mau kita mau kemana nih? ke mall, Mau ngapain? jalan-jalan, Jalan-jalan aja ya. beli baju juga ah. Maunya begitu. Makan aja deh. Ya udah deh, apa aja deh. Asik, ya kalau gitu ya. Tadi dulu ada telepon lagi nih. Halo. Oh gitu. Tadi ada pasien yang gawat lagi. Terus saya datang ke sana lagi. Oh gitu. Ya udah sebentar ya. Aku ke sana lagi deh. Dek, nggak bisa nih mamanya. Ada pasien darurat. Iya. Udah Ya deh. udah, mama pergi lagi ya. Hati-hati ya mama. Dadah. Ya, mama pergi lagi deh. Mau gimana lagi ya? Di masa pandemi seperti ini. Bentar lagi Paskah ya. Rasanya kangen banget ya lihat anak-anak sekolah minggu GKPA di Penogoro nyari telur. Pasti suasananya ceria. Seru kali ya. Hai Ma, sibuk aja sendiri. Ini loh Pak, lagi inget-inget anak sekolah minggu. Aduh, mau bikin kue ngirim ke mereka. Kirim mana ya, biar anak-anak suka cita merayakan Paskah. Ada perlu dibantu nggak? Boleh. Ya ampun, telurnya habis lagi. Gimana nih Pak? Mana situasi pandemi begini? Gimana ya? Ragu juga keluar rumah. Aduh, nyari telur di mana malam-malam begini? Ada telepon. Bentar ya Pak. Halo, siapa nih? Horas Inang, saya Inang Siregar. Oh, Inang Siregar. Horas Kak. Saya mau kasih tahu. Tadi saya mau suruh orang kirim telur ke rumah Inang dan ke rumah beberapa anggota jemaat lain supaya kita bisa hias telur nanti saat Paskah di rumah kita masing-masing. Oh iya ya, bener juga ya. Bener Kak. Biar masa pandemi, orang tua pada sibuk, anak-anak juga sibuk sekolah online ya. Kita harus tetap bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa hias telur di rumah, bisa ngerjain yang bagus buat sekolah minggu, buat gereja kita ya Kak ya. Betul Inang. Oke. Nanti saya kirim pakai Gojek aja ya. Oke, makasih ya Kak. Pandemi COVID-19 telah membawa berbagai kesulitan. Di saat-saat seperti ini, kita lebih memandang peristiwa Paskah. Kita diingatkan akan pentingnya percaya kepada berita kebenaran yang mendatangkan kebahagiaan sejati di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Wah, lagi ngapain nih? Menghias telur ya? Iya. Oh, untuk apa? Paskah. Paskah? Wah, semangat ya. Apa sih artinya Paskah buat Ade Theo? Arti yang sangat besar. Artinya apa kalau yang sangat besar? Kelahiran Tuhan Yesus. Oh, Paskah salah. bukan kelahiran Tuhan Yesus. Kebangkitan. Oh, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia, menebus dosa kita. Jadi kita mesti semangat nih Paskah nih. Walaupun di rumah, tapi kita tetap bisa hias telur Paskah, ya kan? Iya. Bagus ya lo. Sehingga Indonesia. Ya, harus bagus-bagus bikinnya Kak. Hello. Ya, biar kita dapat hadiah juara nanti di Paskah ya Bu. Ya Bu. Ya Mam.
Iya, Bos. Ya, Keren gambarnya, Bos. ya. Gambarnya Wah, Sipra bagus. Emang gimana sih warnainnya nyelupnya di air kagak dicat? Tolong nutilnya ke sini ya. Telur ini botak nih. Lihat dah. Sudah kaligrafi ya, dia kocak. Apalah, coba tuh mengamalkan. Wah, dia mau ikutan. Emang. Itu si Cok. Ya, emang. Akhirnya selesai juga telur pasca berbentuk kaktus. Walaupun di rumah aja tetap merayakan Pasca ya teman-teman, selamat merayakan Pasca. Nantilah mau selesai dulu. Selamat Pasca. Selamat Pasca. Wah, pasca masa pandemi seru juga ya hujan-hujanan. This is Bangkit. Yes, yes. Yes, this is Bangkit. Yes, this is Bangkit. Kami keluarga Sintua W. Siregar mengucapkan selamat Paskah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tahun 2021 kita merayakan Paskah di rumah aja. Tahun keberapa nih Janisa kita Paskah di rumah? Yang kedua. Yang kedua ya. Iya, kita hias telur paskanya ya. Iya mah, telur ini tuh melambangkan awal kehidupan. Dan kita juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mama bikin telur Paskah apa? Aku dihias dengan warna hijau lah. Oh, hijau keren tuh bahagia. Janisa? Warna ungu. Warna ungu. Rahya? Halo Hans? Nih kalau aku nih mau bikin telur yang ada hiasan-hiasan kayak gininya dan bikin rumahnya Pak, namanya Oh, gitu. Easter from Home. Easter from Home. Tuh, bagus kan? Wih, keren. Iya, kita merayakan Paskah tahun ini di rumah aja ya. Happy Easter. Selama pandemi bukan jadi penghalang bagi kita untuk rajin beribadah dan lebih berkarya. Dalam kitab Ulangan 31 ayat 8 tertulis, sebab Tuhan Dia sendiri akan belajar berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Selamat Paskah semua. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit.
Kita percaya dan berbahagia penuh menjalani kehidupan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 yang penuh kesulitan. Kita percaya bersama Tuhan Yesus, kita memperoleh kemenangan atas segala perkara. Kita percaya dan diselamatkan. Selamat Paskah! Damai sejahtera yang dari Kristus Tuhan kiranya menyertai saudara untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Shalom. Selamat Hari Paskah buat kita semua, saudaraku, dimanapun saat ini berada. Bersama kita bersukacita merayakan kemenangan Kristus akan maut ketika Dia bangkit dari kematian untuk mengalahkan segala dosa-dosa kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan.
Saudaraku, dalam peristiwa Paskah kali ini, kita diingatkan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Masalah kepercayaan. Mungkin mempercayai seseorang sekarang ini merupakan barang langka bagi kita. Sebab semakin banyak orang yang gak bisa dipercayai. Lebih suka berbohong daripada berkata jujur. Dan banyak telinga yang sangat suka kata-kata bohong. Yang sebenarnya bila didengarkan manis. Tetapi tidak ada kejujuran di dalamnya. Nah, kebohongan ini juga memiliki beberapa motif. Ada kebohongan bernuansa manis hanya untuk memanipulasi diri sendiri supaya orang lain percaya kepadanya. Tetapi ada kebohongan juga yang dilakukan dengan kasar untuk membuat orang lain terluka. Tetapi apapun ceritanya, kebohongan tetap kepalsuan. Dan itu yang membuat orang sekarang sangat sulit mencari kebenaran, kejujuran. Mempercayai seseorang itu merupakan hal yang sangat langka dalam kehidupan kita saat ini. Peristiwa itu diulangi pada saat ini. Ketika kita mengingat sejarah kebangkitan Tuhan Yesus. Yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pernah disembuhkannya. Kemudian yang menampakkan diri kepada 2 orang muridnya ketika perjalanan ke Emmaus. Mereka bersaksi kepada murid-muridnya yang pada saat itu berduka menangis karena menangisi kehilangan Yesus. Mereka menangisi kehilangan Tuhannya. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Yesus yang mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sudah diajari pada masa kehidupan Yesus. Dan pada saat Maria dan kedua murid ini menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya. Telinga mereka sudah sering mendengar kebohongan. Dan ketika dibicarakan tentang kebenaran, mereka sama sekali tidak membuka mata hatinya. Dan mereka mengabaikan itu. Dan Yesus mencela mereka tentang itu. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak sensitif dengan apa yang mereka alami. Dengan apa yang Yesus katakan dalam kehidupan ketika Yesus ada bersama dengan mereka. Hal ini mengajarkan kita mengikut Yesus itu ternyata kita perlu memakai telinga kita, memakai hati kita untuk mendengarkan kebenaran yang sesungguhnya yang dibawa oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Berita keselamatan, berita kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah kebohongan, tetapi adalah kebenaran yang menyelamatkan kita semua. Mari kita lihat, dalam firman ini kita diajak untuk melihat beberapa hal yang mengingatkan kita bagaimana kita kembali mengingatkan kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit itu. Yang pertama, bagaimana orang Kristen boleh tetap percaya, meyakini bahwa Yesus yang mati itu adalah benar-benar bangkit. Benar-benar hidup pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Yesus itu, Yesus tidak tinggal diam, bangkit lalu naik ke sorga. Tetapi dia datang memberitakan kebangkitannya langsung kepada orang yang paling dekat dengan dia. Yaitu orang-orang yang pernah berinteraksi dengan dia. Perempuan yang pernah disembuhkannya. Dan murid-muridnya. Yesus menampakkan diri untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang benar-benar Allah yang sempurna, yang mati dan yang bangkit kembali. Saudaraku, meskipun mereka tidak percaya akan kesaksian kedua orang itu, bahkan kesaksian Maria, namun kebangkitan Yesus tetap menjadi kenyataan dalam hidup kita dan menjadi inti dari iman percaya bagi pengikut Yesus sampai sekarang ini. Murid-murid Yesus memang benar-benar teguh. Akhirnya ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah semuanya mereka
Ada 11 orang murid Yesus pada waktu itu. Akhirnya Yesus menampakkan diri. Meskipun pada waktu itu Yesus mengekspresikan rasa kecewanya karena susahnya para murid meyakini kehadiran Yesus. Tetapi akhirnya para murid itu memegang teguh, meyakini bahwa kesaksian atas kebangkitan Yesus benar-benar ada dalam hidup mereka. Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama bagaimana bila kita ada di antara murid-murid Yesus pada saat itu. Bersama-sama dalam perjalanan, bersama-sama dalam pelayanan, bersama-sama dalam pergumulan yang berat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yesus mengajari mereka, Yesus memperhatikan mereka, tetapi anehnya mereka mendengar tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kadang untuk mengingat itu bisa jadi Tuhan kecewa kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka meskipun Tuhan melihat bahwa mereka bukan orang yang kuat percaya. Tuhan tetap hadir menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada iman mereka yang masih lemah. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saya rasa itu juga hadir bagi kita. Saya rasa itu juga menjadi bagian kita. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, hidup dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berdoa bagi Tuhan. Tetapi kalau ditanya, sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kuasa Tuhan mampu menguatkan kita? Sungguh-sungguhkah kuasa Tuhan sanggup mengangkat kita dari keterpurukan kita? Saya rasa masih ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh yakin akan hal itu. Tetapi saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan, meskipun kita tidak begitu yakin, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan Tuhan menopang kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia mau meyakinkan imanmu yang lemah itu tidak ditinggalkannya, tetapi dia datang kembali untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Yesus meneguhkan iman percaya kita sebagaimana yang pernah dikatakannya kepada muridnya Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oleh karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, namun percaya. Saudaraku boleh baca itu di Yohanes 20 ayat 29. Tuhan menginginkan kita percaya. Ya, bagi mereka yang melihat Tuhan lalu percaya, Tuhan menghargai itu. Tetapi Tuhan lebih menghargai orang yang percaya kepada Dia meskipun belum pernah bertemu dengan Tuhan. Bila saya, saudara, menjadi bagian daripada itu, yang tidak pernah melihat Tuhan, tetapi memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, yang mati tersalib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan saya. Maka hari ini Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Nah saudaraku, bagian yang kedua adalah bagaimana Tuhan mengamanatkan yang dikenal dengan amanat agung. Setelah para murid itu mempercayai akan apa yang terjadi setelah Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka Yesus tidak tinggal diam. Yesus memberikan amanat kepada mereka. Amanat ini menjadi tugas setiap orang percaya. Saya dan saudara juga menjadi orang yang diamanatkan melakukan tugas dan tanggung jawab. Bahwa setiap orang yang beriman harus memberitakan Injil, harus memberitakan kabar baik. Kabar baik itu adalah tongkat estafet yang kita beritakan dari turun-temurun, ya, dari keluarga kita, ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya mereka dengar dari pembawa firman di gereja,
pendeta dan penatua. Tetapi penderitaan firman itu seperti yang dikatakan di sini merupakan satu tongkat estafet yang diberitakan oleh semuanya kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita mempercayai Tuhan itu bangkit, maka beritakanlah dan saksikanlah melalui gaya hidupmu. Beritakan kepada anak cucumu, Yesus itu Tuhan yang mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia. Beritakan dan saksikanlah melalui sikap dan perbuatanmu, di mana Yesus mampu berkorban, menyerahkan hidupnya, jiwanya, raganya untuk bentuk kepeduliannya bagi manusia. Artinya saudaraku di sini bahwa setiap orang percaya harus memaknai kehidupannya menjadi hidup yang bersaksi. Menjadi hidup yang mampu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan memberitakan firman Tuhan adalah satu-satunya gaya hidup orang Kristen yang membawa keselamatan bagi sekitarnya. Karena banyak di tengah-tengah kita sekarang ini butuh pertolongan. Di sekitar kita ini sekarang banyak yang hidup dalam kemelut, dalam kegelapan, tidak tahu jalan yang benar. Maka kehadiran orang-orang Kristen diharapkan mampu menuntun orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kemenangan Kristus membawa kita menjadi seorang pemenang yang menyelamatkan banyak jiwa. Nah, kalau ditanya sekarang, dengan demikian apakah kita percaya bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan? Ya, amin. Kita adalah orang yang diselamatkan. Nah, apakah kita juga mau menyelamatkan orang lain? Percayalah kepada kebangkitan Yesus. Maka kita dikatakan sebagai orang yang diselamatkan dan siap untuk menyelamatkan orang lain. Berimanlah kepada Yesus, maka buah daripada imanmu itu engkau mampu melakukannya kepada orang lain. Lalu yang berikutnya adalah kuasa kebangkitannya akan memperlengkapi setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku, ketika dikasih mandat memberitakan Injil, ketika dikasih mandat untuk menolong orang lain, membawa terang, membawa keselamatan bagi orang lain karena Kristus telah menyelamatkan kita, itu mandat. Ya, itu yang dikatakan amanat agung. Setiap orang Kristen harus paham bahwa amanat agung itu menjadi milik kita bersama untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi dikatakan juga di sini menjadi saksi Kristus itu ada jaminan. Ada jaminan, jangan takut bahwa kepada setiap orang yang siap menjalankan amanat itu, Allah Tuhan kita Yesus, kuasa kebangkitannya akan memperlengkapi kita semuanya. Kita tidak sendiri. Jangan takut menjadi saksi Kristus karena Tuhan memperlengkapi kita. Kuasa kebangkitannya ada bersama dengan kita. Ia memberikan kuasanya yang memampukan setiap orang yang percaya. Sangat jelas. Saya akan kembali membaca ayat 17 dan 18. Dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini jaminan. Saudaraku, ini jaminan. Hari ini kita diberikan satu jaminan untuk menjadi seorang pelaku amanat agung yang diberi jaminan kuasa memperlengkapi diri kita. Ya, Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan perlindungan yang memampukan kita melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, yang hanya dapat dilakukan manusia yang percaya bahwa dia sedang menjalankan amanat agung dari Kristus
Tuhan. Semuanya apabila kita mengandalkan kuasa kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kesehatan kita, usia kita. Katakan, aku tidak sanggup lagi, aku sudah tua. Aku nggak bisa, aku masih anak sekolah minggu. Aku masih remaja, aku masih pemuda, nggak cocok aku memberitakan firman. Hari ini Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam Efesus 2 dikatakan. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan, usia, kepintaran, kesehatan saudara ketika saudara sedang berhadapan dengan mandat Allah. Dengan menjalankan amanat Allah. Saudara hanya bisa mengandalkan kasih karunia Allah. Apa yang tak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Jangan takut karena kuasanya ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku, iman kita pada saat ini dibangkitkan oleh Yesus. Apabila selama ini iman kita kecut, iman kita tertidur, terlena oleh karena banyak hal dalam kehidupan kita, ada ketakutan-ketakutan dalam hidup kita, tapi hari ini dalam peristiwa Paskah ini Tuhan ingatkan kita, mari kita bangkit. Bahwa Yesus yang bangkit dari kematian itu telah menyelamatkan kita dan memberikan jaminan bagi kita supaya kita tidak takut akan kuasa apapun di dunia ini. Sebab kasih karunia-Nya akan menyelamatkan kita. Marilah kita bersama-sama merasa membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang dihidupkan kembali oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kebangkitan-Mu ternyata memampukan kami melihat betapa banyaknya makna kehidupan kami pada saat ini. Bila kami pernah tertidur, hari ini Tuhan membangkitkan kami. Karena dalam hari-hari yang sedang kami jalani ini banyak harapan-harapan, jaminan-jaminan yang Tuhan berikan. Ketakutan telah kalah. Yang ada saat ini adalah iman, mengandalkan nama-Mu, kami berjalan dalam keberanian, karena Engkau akan mengalahkan segala ketakutan kami, bahkan kuasa dunia pun tidak akan bisa mengalahkan kami. Pada saat ini berkatilah seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Yang saat ini tertunduk di hadapan-Mu, merasakan betapa besar kuasa kebangkitan-Mu. Tumpangkan tangan-Mu yang kudus kepada seluruh warga jemaat-Mu satu persatu. Sehingga mereka merasakan kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan mereka. Memulihkan semangat yang patah. Memulihkan kembali segala sesuatu yang selama ini tertidur dan lemah. Dan inilah harinya Tuhan Yesus melawat kami, menyemangati kami kembali bahwa kami menjadi orang yang dimenangkan, yang memiliki kuasa keberanian menghadapi kehidupan kami dan mewartakan kebenaran melalui sikap kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Sembuhkan kami apabila kami lemah, sakit. Engkau kuatkan tulang-tulang kami apabila tidak berdaya. Engkau sembuhkan hati kami apabila kami terluka oleh karena kepahitan, kemarahan, kekecewaan, duka cita, kehilangan. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Dan biarlah kami percaya bahwa hari ini hari kebangkitan-Mu merupakan hari baru. Bagi kami, iman kami dihidupkan kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau bangkit hari ini di dalam hidup kami.
Amin. Baiklah saudaraku, mari kita kembali angkat pujian kita untuk mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membawa persembahan kita ini ke hadapan Tuhan, agar Tuhan memberkatinya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan tetap jaga kesehatan. Horas! Yakinlah kau dengan
Raja kami.